Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pembina dan sekaligus mohon maaf Bapak Pembina MGBK SMP Negeri Swasta se-Kabupaten Probolinggo, yaitu Bapak Dr. Andes Didik Sudarwanto MPD. Yang terhormat Bapak Ketua MGBK SMPN Negeri Ibu. Mohon maaf ini tidak connect ini. Yang terhormat Ketua MGBK SMP Negeri dan Swasta se-Kabupaten Probolinggo, Ibu Evi. Ibu Selvia Wulan Agustin. Yang terhormat Bapak narasumber Bapak Wulandoko, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru BK SMP Negeri dan Swasta se-Kabupaten Probolinggo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama dalam pertemuan rutin MGBK akhir tahun dengan materi pendidikan inklusi penanganan awal anak berkebutuhan khusus. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini supaya lancar dalam segala prosesnya dari awal sampai akhir. Mari bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya sambutan Ketua MGBK Ibu Evi Selvia Wulan Agustin.
SPSI MPD. Kepada Ibu Evi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pembina MGBK SMP Negeri Swasta se-Kabupaten Probolinggo, yang kami hormati narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Bapak Wulandoko MMPD, serta Bapak Ibu pengurus MGBK yang senantiasa selalu aktif mendampingi kegiatan ini, serta seluruh guru BK SMP Negeri Swasta se-Kabupaten Probolinggo, khususnya yang sudah hadir di Pantai Bohai, tepatnya hari Sabtu tanggal 9 November 2024. Marilah sejenak kita bersyukur karena dimana kita diberikan nikmat oleh Allah, dikaruniakan nikmat oleh Allah, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir di Pantai Bohai ini dalam giat MGBK untuk akhir tahun di tahun 2024. Salawat serta salam semoga selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik. di mana kita mendapat, sudah diterangkan hati kita untuk melihat atau memilih mana yang hak dan mana yang batil. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa meluangkan waktu kita untuk bisa hadir dalam giat MGBK yang secara rutinitas 1 bulan sekali, tepatnya di awal minggu pertama. Bagi kita MGBK itu minggu pertama di bulan, setiap bulannya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembina MGBK, yaitu Bapak saya sendiri, Bapak Dr. Andes Didik Sudarwanto MPD. Beri plus dulu dong. Oke. Bapak Didik ini, maaf ya Pak Didik, saya sedikit bercerita. Bapak Didik ini begitu sabar dan kuat, yang tetap semangat beliaunya. Dimanapun senyampang beliau itu ada yang bisa mendampingi atau mungkin ada yang mengantarkan, pasti hadir. Semangatnya yang luar biasa, padahal beliau sudah kurang berapa Bapak? Kurang 2 bulan, Masya Allah. Tapi semangatnya Bapak luar biasa. Dengan tepuk tangan dulu untuk Pak Didi. Allahumma sholli ala Muhammad. Senalin. Pinter aja. Oke, ucapan yang kedua saya sampaikan terima kasih kepada Bapak narasumber, yaitu Bapak Wulandoko MMPD, nggih Pak. Nggih. Beliau ini juga teman di APKS PGRI. Jadi ketika kemarin itu ada namanya, ada yang menyebutkan nama Pak Miulan, saya bingung ini Pak Miulan siapa Pak? Itu dari APKS. Nah, kebetulan kemarin sebenarnya Pak Arif itu akan hadir di sini. Beliau meminta jangan tanggal 2 atau jangan tanggal 16 PVO, berarti tanggal 9. Saya gini sudah. Ambil tanggal 9, ternyata di hari sebelumnya sudah bilang, Wevi maaf tidak bisa engkon. Berapa kali sudah dengan Pak Arif ya, kayaknya Pak Arif. Tapi Pak Arif yang menawarkan untuk materi ini sebenarnya. Makanya sempat kemarin tidak di Bohai, akan saya laksanakan di aula dinas pendidikan, tapi di hari aktif mungkin. Tapi ternyata karena juga beliau tidak hadir, saya buat bahwa ini MGBK untuk di akhir tahun. Paling tidak setelah ini Bapak Ibu bisa bersenang-senang, berbahagia-bahagia di luar sana, mungkin sambil melepas penat. Nah, Bapak Ibu, sudah saya perkenalkan, Pak Wulandoko ini sekaligus Kepala Sekolah SLB Kraksan, ya, SLB Negeri Kraksan ya Pak ya. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Bapak Wulan.
Kebetulan Pak Wulan ini dulu sempat ngobrol tadi ya Pak ya. Saya juga kaget. Beliaunya seorang guru biasa tadinya. Kemudian beliaunya suka dengan musik, suka dengan tari. Pokoknya suka melukis juga nggak Pak, menggambar. Dan multi talent Pak. Ya, jangan seperti saya multi talent apa itu tadi. Jadi ini multi talent betul Pak Wulan ini, suka dengan musik, suka dengan tari. Beliaunya juga bergerak langsung gitu ya. Sampai akhirnya beliau menjadi kepala sekolah. Ya saya sempat berpikir loh Pak, kok bisa dari TK gitu, dari SD. Beliau lulusan SPG sebelumnya langsung ke kepala sekolah SLB. Nggak kaget Pak? Ya kaget, tapi saya jadikan ini peluang yang istimewa, apa namanya, nilai plus bagi saya. Karena saya harus belajar. Wah luar biasa, Pak Wulandoko ini memang suka belajar Pak. Karena kalau yang saya kenal Pak Wulandoko ini pinter memang. Gih Pak Wulandoko ya, menurut saya gitu. Baik Om, oh gitu, tidak apa-apa ceploknya, yang penting ada kasurnya. Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di sini, terima kasih banyak karena yang saya harapkan sebenarnya kehadiran seperti ini. Kalau saya sebut satu persatu yang sebelumnya hadir, sekarang tidak pernah hadir, sekarang bisa hadir luar biasa. Acara ini bisa bisa menjalin silaturahmi bersama Bapak Ibu yang jauh di seberang, bisa hadir di pantai lagi ya, kembali ke pantai lagi, dari pantai ke pantai ini hadir. Kemudian sebenarnya yang hadir hari ini kurang lebih 80% ya Bu Ririn, 80%, namun ada beberapa teman yang sudah ngelis namun langsung WA Japri. Ada yang ikut jambore GTK hebat, yaitu beliau Bu Kistin salah satunya. Ini tidak bisa hadir karena ternyata hari Sabtu ini beliau masuk dalam 5 besar Quran, luar biasa sekali ini. Terus ada juga yang teman kita pengambilan sertifikat pendidik, juga ada teman kita yang izin, ada giat sebagai pengurus IPSI, beliau ketuanya juga, persiapan Porprov Pak Aris yang masih muda itu. Jadi kita berkumpul bersama orang-orang hebat di sini, bersama orang-orang hebat yang sebenarnya tidak bisa hadir juga di sini. Alhamdulillah karena bersama orang-orang hebat kita bisa menjadi hebat bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Kenapa sih MGBK ini kita laksanakan di bulan ini untuk akhir MGBK tahun 2024? Karena saya pastikan di bulan Desember jika saya mengadakan yang hadir cuma pengurus. Gitu ya Pak ya. Karena apa? Kita sudah sibuk-sibuknya penilaian akhir semester. Nah, penilaian akhir semester lanjut dengan rapotan Bu Jimmy, karena Bapak Ibu guru BK ini luar biasa multi talent. Beliau selain guru BK juga sebagai guru mapel, juga sebagai wali kelas atau mungkin sebagai pejabat-pejabat yang lain. Luar biasa sekali. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ini saja dari saya. Kebetulan saya tambahkan juga ini Menteri Pendidikan yang baru ini sepertinya akan mengajak Bapak Ibu guru atau menambahkan kuota Bapak Ibu guru BK di Indonesia ini. Luar biasa. Semoga Menteri Pendidikan kali ini benar-benar memperhatikan kita semua, dan tampaknya akan ada diklat ya Bu Riri, diklat untuk Bapak Ibu guru BK. Karena apa? Kita ketahui bersama bahwa guru BK di situ sebagai motivator utama, sebagai ruhnya dari pendidikan karakter. Maka dari itu luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya, guru BK. Mari belajar bersama-sama untuk menjadi yang terbaik. Setiap yang kita lakukan harus yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ada sedikit pantun ini. Saya tolak-tolak dari tadi. Cakep. Harum. Hari Sabtu terasa indah. Cakep. Indah. Oke. Melihat pelangi bercahaya. Cakep. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Namanya juga manusia. Jika ada kurangnya saya minta maaf, jika ada lebihnya saya kembalikan, tidak perlu dikembalikan kepada saya karena saya orangnya ikhlas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Evi. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Pembina MGBK Negeri dan Swasta se-Kabupaten Probolinggo kepada Bapak Dr. Andes Didik Sudarwanto MPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wulandoko selaku narasumber, kami hormati Ibu Ketua MGBK, yang kami hormati segenap pengurus MGBK Negeri SMP Negeri Swasta Kabupaten Probolinggo, dan segenap Bapak Ibu guru, bimbingan dan konseling SMP Negeri Swasta se-Kabupaten Probolinggo, dengan memunajatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat hadir di Pantai Buhai ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, yang syukurnya saya hari ini diapit dua yang bernama Wulan, semuanya Wulan. Iya, Wulan Guritnonya belum datang. Jadi, tapi yang satunya bapak-bapak disebut ada Antokonya, Wulan Toko, yang ini Agustinnya. Jadi 2 bulan. Mengisyaratkan tugas saya kurang 2 bulan. Karena ada 2 bulan. 2 bulan iya. Ya, 2 bulan ya. iya. Ternyata Bapak Wulandoko ini juga pernah beliau bertugas di Kuripan. Saya tadi mengenalkan diri Pak Selamat, kalau saya juga pernah bertugas di sana sebagai PLT. Informasi terkait SMP yang kami PLT kan itu saya berguru banyak kepada Bapak Selamat ini, karena beliau sudah pindah di SMP 1 Lidas Pak Wulandoko. Jadi dari beliau lah saya bisa mengenal masyarakat di Lesongo itu. Sampai-sampai saya dihadiahi ya seperti ini, yang dulunya saya beratnya 88 kg, sekarang seret. Kita bersyukur, saya hingga saat ini ada sahabat-sahabat saya, Bu Riri yang hadir juga, matur nuwun, ada Bapak Pagi, ya, iya, Pak Sunarman, Ada Gus Narman. Pak Budi ini yang paling biasanya kalau dulu zaman mudanya menjadi booster bersama-sama. Apa itu booster? Pemburu sertifikat, Pak. Iya, jadi kalau ada deklat, ayo budal itu. Jadi dulu zamannya untuk sertifikasi guru kan banyak-banyak, Pak. Tidak seperti sekarang di PMM keluar sudah langsung. Kalau dulu ya ini satunya Pak Bambang ini yang tidak ada. Ada nih Pak Bambang. Ada Bambang. Ada. Oke, ini yang riwa-riwi ke Malang, ke UM, ke Universitas Muhammadiyah, pokoknya dengar begitu ada workshop, ada klub budal gitu. Jadi luar biasa. Jadi iya, ya alhamdulillah kami lulus, tapi karya, tapi yang lain dengan ada masa diklat ya sama-sama lulus, sama-sama menerima sertifikasi ini. Jadi beliau adalah sahabat-sahabat saya, terus termasuk Bu Wiwi kalau ada ini yang ada orang ngarep nggak ketok. Ya, karena tadi ya itulah. Jadi beliau yang mudah-mudahan kami ucapkan Bapak Ibu lah mengganti kami, yang mungkin kami akan berganti generasi yang pasti hari ini yang selalu satu materi yang krusial, yaitu tentang pendidikan inklusif, yang mana yang dulu di Leces 2 sempat sekilas Pak Arif menyanggupi datang Bapak, namun tiba-tiba beberapa materi diserahkan saya, yaitu tentang
bagaimana untuk mengetahui anak itu kategori inklusi apa enggak. Jadi kita diberi asesmen gitu waktu itu sesuai dengan Kemdikbud RI. Namun untuk alhamdulillah Bapak Wulandoko ini kalau memang bidangnya di sekolah luar biasa, memang ada kaitannya dengan pendidikan inklusi, paling tidak ini menyertakan peserta didik dari semua anak berkebutuhan khusus. Jadi ini adalah generasi yang akan datang di dalam ABK ini. Beberapa kategori kalau tidak sepemahaman saya, karena saya dulu juga pernah praktik sukuan di SLB Lebo Sidoarjo Pak. Jadi seingat saya ada 6 kalau tidak salah Pak. Apa sekarang masih tetap? A, B, C, D, E, F-nya nggak ada, tapi masih D. Oke, tetap. Oke. Jadi itu. Jadi betapa anak berkebutuhan khusus ini juga sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang berhak untuk mengikuti pembelajaran yang layak. Dasar yang kedua saat ini bahwa sekolah negeri juga telah dikukuhkan menjadi sekolah inklusi. Bahkan mungkin sejak 2020 itu sudah gaungnya sudah luar biasa. Namun faktanya Bapak Wulandoko, di sekolah itu sudah banyak anak yang berkebutuhan khusus. Termasuk ketika saya bertugas di Kuripan itu masih ada bisu tuli. Jadi yang biasanya dibully, dia tidak mempunyai kecakapan akademis, tapi kalau untuk bersih-bersih dan sebagainya luar biasa. Jadi segala kekurangan ditutupi kelebihan-kelebihan yang lain. Selain itu cepat menghitung uang kembalian itu dia sudah tahu. Jadi itulah beberapa keunggulan. Sampai sekarang pun masih banyak anak berkebutuhan khusus yang perlu kita tangani. Tidak hanya low learner saja yang wajahnya khusus dan sebagainya, tetapi saat ini pun pendidikan khusus autis juga rupanya banyak dikembangkan di Surabaya, di Malang dan sebagainya, di Ciputra dan sebagainya. Jadi mereka juga layak untuk bersekolah dan berhak. Terlepas dari beberapa kekurangan dari mereka-mereka, yang pasti sekolah negeri sudah banyak ada di data sampai lupa kalau lambat belajar Pak, nanti mungkin Pak Wulandoko atau minat belajar yang berat. Jadi kalau dikaitkan sama seperti tadi itu, saat ini memang tantangan terberat bagi guru, ya khususnya guru BK, bahwa pundak kita bertambah menanamkan pendidikan karakter yang juga menyeimbang dengan guru-guru yang lain. Pentingnya bagi pendidikan inklusi ini di setiap lini. Jadi mulai ada yang tunarungu, ada yang tunawicara, mungkin jadi satu karena tidak bisa mendengar, maka dia tidak bisa berbicara. Bahkan kalau sampai mengajar pastinya ya, kalau di guru SLB mungkin 1 sampai 5, 1-5 itu Pak ya. Iya, jadi itu yang baik saja. Jadi termasuk zaman didik muda juga pernah mengajar di cermin, jadi melalui cermin berhadapan. Mengucap kata bapak saja perlu beberapa, tidak seperti pada umumnya. Jadi itu metode-metode seperti ini atau yang dikatakan bahasa isyarat, the joy of signing. Mereka berbicara dengan isyarat-isyarat tertentu, bagaimana untuk melambangkan Bapak
digambarkan dengan hanya begini saja, berarti seorang yang punya kumis. Kalau ibu dibayangkan ada sanggul, ya menggambarkan itu saja. Ya, itu bukunya, kamusnya tebal sekali itu. Jadi, tapi insya Allah di pendidikan inklusi, kalau dulu itu memang gurunya pesanan Pak, istilahnya kalau putranya WNA, WNH gitu, kita remes Pak. Tapi belum ada istilah negeri, tapi waktu itu hanya, jadi satu orang bertanggung jawab hanya 5 orang. Kalau guru BK, satu guru 150. Makanya dikatakan, wah guru BK main cerat ini. Jadi mohon maaf, jadi itulah, jadi dikatakan pedomannya kita kadang disamakan dengan guru TIK dan sebagainya, jadi itu perbandingan proporsi. Sedangkan untuk anak-anak kita atau mungkin kita punya saudara juga yang mengalami seperti itu, jadi permasalahan di sekolah ini SLB jauh Pak, jadi tidak semuanya. Jadi ada yang kalau di kota itu yayasan Pak, ada di bawah yayasan. Jadi itu yang memang biasanya bapak ibu gurunya itu istilahnya ada privat tersendiri, diminta di luar jam itu datang ke rumah, itu yang jadi itu. Jadi alhamdulillah Bapak Wulandoko nanti mungkin bisa menceritakan lebih luas. Jadi kalau kita itu Bu Evi latar belakangnya psikologi, kalau Pak Didi kan psikologi pendidikan, jadi beda. Jadi apa? Sedangkan empirisnya di sini adalah Bapak Wulandoko ini mungkin bisa diceritakan di Kraksan itu ada berapa SLB, kemudian ada dikatakan yang dimaksud ULD, unit layanan dinas, itu ada apa di sana? Selama ini kita hanya melaporkan ada berapa yang dikatakan ABK, sedangkan asesmen yang sudah kami berikan Bapak Ibu kemarin itu untuk mengetahui bahwa itu apakah termasuk inklusi apa tidak, kalau inklusi di bidang apa. Jadi itu sesuai petunjuk dari Kemdikbud. Namun demikian Bapak Wulandoko nanti ada ciri khas yang ingin menunjukkan bahwa penanganan seharusnya yang di sekolah negeri itu bagaimana. Itu yang kami inginkan informasi Bapak Wulandoko. Jadi kalau sudah ada laporan bagaimana sistem kunjungnya guru dari ULD itu bagaimana. Jadi apakah hanya sekedar diinventarisasi? Ya bagaimanapun untungnya kayak di Kuripan 2 itu pada saat kurikulum merdeka Pak, jadi ya lulus Pak. Jadi walaupun bisu tuli tapi tetap lulus. Tapi disarankan apabila lulus untuk melanjutkan ke, tapi mendengar SLB itu jauh, jadi orang tua kadang tidak berminat Pak, apalagi di Resongo atau di mana. Tapi ya kita terima apa adanya. Di balik kekurangan itu ada terselip kelebihan-kelebihan. Sama kalau memang anak-anak autis, kita kira ketika hanya dihadapkan tidak fokus ya, diajak ngomong ya matanya kemana-mana, gangguan pusat perhatian. Walaupun kakinya diinjak itu ya diem saja. Kalau berbilang aw berarti masih ada perhatian. Jadi itulah. Jadi paling tidak kalau dia melakukan kesalahan, paling tidak menunjukkan dengan isyarat. Tidak, itu wangel. Tidak. Tadi setelah makan dibuang, saya naik dewe, bahkan pipis di sembarang timan. Ayo tidak. Itu pun sulit, memerlukan beberapa tahun.
beberapa bulan atau beberapa belum berbicara itu. Jadi itu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih Bapak Ulandoko yang hari ini berbagi ilmu kepada kami. Mudah-mudahan secerca ilmu yang hari ini dikatakan ULD dalam unit layanan dinas itu siapa saja yang dilibatkan. Terus ketika sekolah negeri menerima itu tuh syukur nanti itu ada give and take ya, pemberi dan menerima. Saya yakin di sekolah panjenengan itu ada gangguan pusat perhatian atau ADHD atau Down syndrome, macam-macam. Jadi gangguan pusat perhatian itu macam-macam betulnya. Ya kalau ilmu kesehatan katanya, kemasukan zat merkuri, nggak tahu merkuri apa makan dok merkuri ada. Tapi yang jelas berbagai karakter peserta didik dengan tipologi yang seperti itu ya kadang untuk menanamkan norma-norma atau aturan itu tidak semudah seperti anak normal. Tetapi ketelitian terhadap suatu hal, mungkin dia bisa mengamati kemana semut larinya dikejar, atau suka makanan tertentu saja. Jadi keunikan-keunikan. Jadi kalau saya katakan ABK ini merupakan karakteristik tersendiri dan memiliki keunikan tersendiri ataupun hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang normal biasanya. Ya mungkin saja kalau memang autis tidak bisa berbicara, tidak apa, tapi larinya miring, baik nyiring gitu. Dia karena melihat sepak bola, dia larinya miring terus, tapi lebih cepat daripada orang normal. Bisa juga terjadi demikian. Tidak bisa lari ke depan, tapi larinya ke samping, buanter, tidak bisa orang normal mengejar. Jadi itulah keunikan di dalam ADHD, bagaimana berkebutuhan khusus. Anak ini adalah anak negara dan yang paling utama salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah yang juga perlu perhatian khusus. Siapa lagi kalau tidak perhatian, kalau kita yang normal, yang kalau di dalam grafik normal kan kurvenya kan belenduk, maaf kayak kacamata ya. Jadi antara normalnya itu paling tinggi, grafik paling tinggi, sedangkan yang sebelah kanan dan kiri itu adalah abnormal, sedikit jumlahnya, tapi perlu penanganan agar terjadi sinergitas di dalam sistem pendidikan nasional. Jadi itu Bapak Ibu, jadi sekali lagi kita simak bareng-bareng. Mungkin Bapak Ibu sudah menyimpan, Pak jangan lama-lama karena ini kerujaan sudah mulai siap ini. Nanti tesnya selak mampu dan sebagainya. Tapi mungkin kalau di sana tidak masalah, kalau di sini mungkin belum boleh mungkin. Jadi nanti karena ini harus dari dalam, biasanya begitu. Jadi waduh Pak Didik tadi gak kerso ya mangga ya enggak apa, tapi kalau memang barangkali kebelet ya tidak apa-apa. Jadi sudah paham bahwa Bapak Ibu kesini selain mencari ilmu juga nanti refreshing dan sebagainya. Saya kira itu mohon berkenan pada Bapak Ulandoko untuk sharing tentang ilmu, tentang dunia inklusi anak berkebutuhan khusus yang di dalamnya ada ABK. Terus kita kalau sekolah swasta itu jarang mengangkat guru BK karena terkaitannya tidak tampak. Jadi maka dari itu yang banyak sekolah negeri, sehingga bagaimana yang sudah sejak diproklamirkan bahwa sekolah negeri merupakan sekolah inklusi.
Jadi penanganannya itu lebih terarah. Apa sih yang harus dilaksanakan? Mungkin ada dikumpulkan di suatu tempat atau shelter-shelter daerah Probolinggo Barat itu mana, daerah yang tengah itu yang mana, daerah yang timur yang mana. Jadi kalau mungkin tingkat peserta didik yang autis mungkin pernah saya temukan di CP2 Subrasi sebenarnya. Jadi luar biasa. Jadi itu pun lulus juga. Jadi hanya إلى حضرتنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله Allahumma عليه salli wa sallim wa barik وعلى alaihi. آله وأزواجه وأولاده وذريته الفاتحة A'udzu billahi minasy بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملائكة الأعلى إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami hadir di hadapan-Mu, Ya Allah, sebagai makhluk-Mu yang amat kecil dan hina. Untuk itu, Ya Allah, jika hari ini kami masih diperkenankan untuk bernapas, maka kami mohon kepada-Mu, Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur atas segala nikmat-Mu. Ya Allah, jika mata kami masih dapat melihat, Ya Allah, maka berilah kebaikan-Mu, Ya Allah, serta jauhkanlah penglihatan kami kepada hal-hal yang maksiat, yang mengandung dosa, Ya Allah. Ya Allah, jika mulut kami masih bisa berbicara, bukakan mulut kami, Ya Allah, lisan kami, untuk berucap kebaikan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jika tangan kami masih bisa digerakkan, maka gerakkanlah tangan kami, Ya Allah, supaya bermanfaat kepada orang lain, terutama bermanfaat kepada anak didik kami, Ya Allah. Ya Allah, jika Engkau masih memperkenankan kaki kami untuk melangkahkan kaki kami, Ya Allah, kepada kemaslahatan, kebaikan, dan jangan sampai kaki kami, Ya Allah, menuju tempat durhaka kemaksiatan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pengabul doa, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada Bapak Sunarman. Semoga Bapak Ibu Guru BK Negeri dan Swasta Kabupaten Probolinggo senantiasa diberi kesehatan untuk mendidik anak bangsa. Acara selanjutnya, mohon maaf, demikianlah Bapak Ibu seremonial pada pagi acara seremonial pada pagi hari ini. Kami serahkan acara selanjutnya sepenuhnya kepada Bapak pemateri kita, Bapak Wulandoko SPD MPD, Kepala SLB Negeri Kraksan, dengan materi pendidikan inklusi penanganan awal anak berkebutuhan khusus. Kepada Bapak Wulandoko dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru apa ini namanya, bimbingan konseling. Kalau BK ini berkebutuhan khusus biasanya. Jadi mohon maaf ya, saya ingat BK-nya. Kalau ABK itu anak berkebutuhan khusus ya. Jadi kalau ini GBK, guru bimbingan konseling, bukan guru berkebutuhan khusus. Intermis saja supaya tidak terlalu serius, nyantai saja Bapak Ibu. Ini tadi ada bisik-bisik tetangga, suruh es breaking katanya. Es breakingnya apa ini ya? Coba Bapak Ibu, saya biasanya di Pramuka karena saya memang kurang sehat Bapak Ibu ya, pada pemulihan kesehatan, jadi agak lemes juga ini. Biasanya energik gitu loh ya. Nah, semua kegiatan saya kurangi kok pas ditelepon Pak Arif ya gimana ya, siap sudah gitu saya ini ngapunten. Terus Pak Didi ini cerita banyak, luar biasa ya. Kalau saya lihat historis ceritanya itu sudah menangani ya, tidak usah buka inklusi, sudah inklusi gitu loh ya. Tetapi ada hal-hal yang catatan kecil saja yang perlu diperhatikan, bahwa dalam penanganan anak berkebutuhan khusus itu memang diperlukan istilahnya ada identifikasi, asesmen, dan tindak lanjut apa yang harus dibutuhkan untuk anak-anak tersebut gitu. Harus seperti apa yang harus dilakukan, bukan dibiarkan yang penting lulus salah jasa gitu ya. Tetapi mereka harus punya rapot juga ya, dalam arti perkembangannya seperti apa dari jenjang kelas 1 sampai kelas 3 itu gurunya monggo, kalau misalkan satu orang guru berkelanjutan monggo, kalau digantikan asesmennya itu harus diberikan kepada guru yang berkelanjutan tersebut. Jadi tidak bingung apa inginan iso nih nyampe di mana kan gitu nih. Itu hanya cuplikan dari Bapak Didik tadi yang menyampaikan bahwa memang, sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Didik ya, karena sudah bisa menangani anak berkebutuhan khusus. Saya berdiri ya. Ngapunten. Bapak Ibu, coba semuanya berdiri sejenak. Ya. Nah, saya juga berdiri, jangan berdiri ya. Coba. Tepuk semangat. Semangat. Suaranya kurang. Durung sarapan piye iki? Ayo semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, ini untuk murid saya, tapi mungkin bisa diterapkan ya. Tepuk 2 jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Asik, asik saja. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Cukup, silakan duduk kembali. Ya, kita 3S ya, santai, serius, sukses ya. Tujuannya apa? Kalau serakalan ya, wong NU itu ada berdirinya ya, supaya gak kesal asli itu ya. Juga menghormati Kanjeng Nabi, istilahnya kan gitu ya. Kita tidak NU Muhammadiyah, tetapi semuanya adalah Islam kan gitu ya. Saya kembali ke laptop ini, bahwa panjenengan semuanya adalah guru pembimbing konseling ya, bimbingan konseling, guru bimbingan konseling, yang mana disebut guru BK ya. Kalau sudah dipanggil guru BK, dulu saya itu takut, duh ono kasus opo ini gitu ya. Oh ini pacaran nih ya, SMP biasanya kan kono sir-siran, terus kasus-kasus yang lainnya ya, atau ada penyimpangan tingkah laku ya. Namanya anak beranjak dewasa, banyak sekali yang mereka cari hal yang baru, ingin mencoba-coba dan seterusnya. Ternyata Bapak Ibu sudah makan garam. Saya sangat salut sekali kepada guru bimbingan konseling ini, guru BK ini, karena saya lihat saya kalah sebenarnya ilmunya dengan jenengan. Saya ini nguyai segoro, ini segoronya siring, ya. Segoro kok diuyai, ya. Kan apa ya, mental ya, balik lah. Jadi, tapi saya selalu hormat ke panjenengan semuanya, karena kita ini bukan, saya ini gurunya bukan, tetapi kita sharing di sini ya. Kita bukan narasumber yang top, bukan, kita sharing
ada permasalahan apa, monggo kita sharing. Tidak ada yang apa istilahnya, yang paling hebat di sini, tetapi semuanya adalah orang-orang yang luar biasa yang oleh Allah sudah ditentukan garisnya menjadi guru bimbingan konseling. Ya, tepuk tangan untuk guru BK. Itu harus semangat dong, walaupun swasta negeri sama saja. Yang jelas punya amanah untuk apa istilahnya memberikan kontribusi kemajuan untuk anak didik kita. Ini ada Pak Marman, ada Pak. Teman-teman saya ini, saudara-saudara saya ada di sini juga. Benar orang lain kebin ya. Jadi ada yang sudah kenal ya. Jadi sudah kenal duluan ini. Kalau dilihat riwayat memang kita dari nol dulu ya. Jadi ya sokoan, kok sorkot. Ada yang suka membawa makanan. Ada youtubernya. Ini di depan ini youtuber ini Bu. Ya ini youtuber ini TikTok segala. Nah ini selebgram. Ada yang pinter ngaji dan sebagainya. Ini wah luar biasa. Apalagi Pak Sukari itu. Pak Sukari sudah selalu menunggu dan selalu peduli pada Bapak Ibu guru semuanya. Dan kami berharap Bapak Ibu mungkin nggak ketemu Bu Evi, padahal dekat Wonomerto, nggak pernah ketemu. Apalagi dengan Pak Bambang mungkin nggak pernah ketemu, dengan Bu Naneng atau Bu Diah nggak pernah ketemu, kecuali di MGBK ini. Ini maksud saya, pengen bertemu. Jadi supaya saya tidak lupa gitu. Kalau pensiun saya langsung nggak ikut, merasa nggak pede itu. Lama-lama bisa pikun gitu. Dengan di sini hadir, walaupun mungkin tidak dianggap sebagai anggota MGBK lagi. Ya mohon maaf. Mohon maaf. Ya secara apa Pak formal ya, secara formal, secara resmi memang bukan anggota aktif ya, karena MGBK itu anggota guru BK ya. Pesertanya ya harus guru BK, tapi kan ini alumni ya. Alumni guru BK, anggap aja alumni. Pinginnya ya supaya silaturahim itu tadi, kemudian mendapatkan ilmu karena di sini majelis ilmu, kemudian bisa bersedekah senyum, itulah yang membuat kita bahagia itu. Ya, jadi saya harapkan teman-teman semuanya yang masih muda-muda terus semangat mengikuti MGBK ya, karena banyak yang dapatkan itu. Jadi tidak ingin yang lain-lain, itu saja yang ingin saya dapatkan dengan mengikuti ini. Apalagi tadi dengar kabar Wokeng Gilis, wah ingin ikut saja. Insya Allah kalau masih dikaruniai sehat walafiat. Ya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk hadir.